Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan kami Ulia Ilmi Arsyah dalam mata kuliah Algoritma Pemrograman 2 C++ dengan topik modular dan fungsi. Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga kita berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam naungan berkah Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang modular atau fungsi. Atau dalam bahasa pemrograman lain ada prosedur, tapi dalam C++ kita hanya mengenal fungsi. Kita lihat apa itu fungsi. Modular merupakan suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil, sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali, baik untuk program itu sendiri ataupun untuk program lain yang memiliki proses yang sama. Nah, dalam bahasa C itu dikenal dengan nama fungsi atau function. Karena bahasa C itu terdiri dari fungsi-fungsi, baik yang langsung dideklarasikan dalam program ataupun terpisah di dalam header filenya sendiri. Contohnya, yang ada dalam program pada C++ adalah fungsi main. Jadi fungsi main ini sudah tertanam dalam program C++ itu sendiri. Oke. Pada dasarnya, bahasa C ini tidak mengenal istilah prosedur, dan C++ hanya mengenal fungsi. Nah, karena prosedur dalam C++ itu dianggap sebagai fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau tidak bisa memberikan nilai balik. Sehingga dalam pendeklarasian prosedur cukup dituliskan dengan kata kunci void. Jadi void aja. Dan diikuti dengan nama prosedur. Next. Ada beberapa kelebihan dari modular ini. Pertama, programnya lebih pendek. Kemudian dia lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga mudah untuk didokumentasikan dan mengurangi kesalahan dan mudah dalam mencari kesalahan daripada sintaks-sintaks error yang ada pada pemrograman kita nantinya. Terakhir, dia bisa mendeteksi kesalahan dalam lingkup lokal, bersifat lokal. Nah, kita lihat fungsi atau function murni, ya, function murni tanpa void ini. Nah, ini merupakan sebuah kumpulan instruksi, perintah ataupun program yang dikelompokkan menjadi satu. Letaknya terpisah dari program yang menggunakan fungsi tersebut. Dia memiliki nama-nama tertentu yang unik, sifatnya unik, tidak sama dengan nama lainnya ataupun variabel lainnya, dan digunakan untuk mengerjakan suatu tujuan tertentu. Kemudian dalam bahasa pemrograman lain dapat disebut juga sebagai subroutine pada basic ataupun Visual Basic, ataupun prosedur dalam bahasa pemrograman Pascal, Delphi, dan lain sebagainya. Ada beberapa kelebihan dari fungsi ini. Pertama, dia dapat melakukan pendekatan top down dan divided and conquer. Apa itu top down? Dia bisa melakukan penelusuran program secara mudah. Sementara divided and conquer itu program yang besar dapat dipisahkan menjadi program-program yang kecil. Nah, kode program menjadi lebih pendek, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Nah, program ini dapat dikerjakan oleh beberapa orang sehingga program cepat selesai dengan koordinasi yang mudah. Kemudian dia bisa mencari kesalahan-kesalahan karena alur logikanya jelas dan sederhana. Dan juga kesalahan dapat dilokalisasi dalam suatu modul tertentu saja. Dan juga modifikasi program dapat dilakukan pada suatu blok di program itu sendiri. Jadi part-partnya lebih mudah. Ini beberapa fungsi kelebihannya ya. Kemudian yang lain, oke, kita naik saja. Nah, ini perlu standar library function. Apa itu?
Ini merupakan sebuah fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh C dalam header atau library-nya. Misalnya ini, clear screen dengan gets. Nah, ini telah tersedia dalam header-nya, dalam library-nya, dengan mengaktifkan header include conio.h terlebih dahulu. Jadi, kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu library yang akan digunakan. Preprocessor directive-nya adalah include conio.h. Kalau kita aktifkan clear screen untuk membersihkan layar dan gets untuk menampilkan layar, itu kaitannya dengan include conio.h. Harus pakai itu dulu, kalau nggak dia nggak mau. Nah, dalam fungsi ini ada dua variabel yang perlu kita ketahui. Ada variabel lokal dan ada variabel global. Nah, lokal ini dia sifatnya khusus pada blok statement tertentu saja. Atau variabel lokal ini harus dideklarasikan di dalam blok yang bersangkutan itu saja. Sementara yang global itu variabel yang dikenal di semua bagian-bagian tertentu dari program. Karena sifatnya dapat dibuat secara global, umum ya. Contohnya seperti ini. Ketika kita membuat sebuah program mencari luas ruang bangun, sebut saja dia ada persegi panjang, dan segitiga. Ini kita cari dalam satu buah satuan program. Nah, di sini ada satu variabel yang sifatnya global, luas. Ini sifatnya global karena persegi panjang dan segitiga punya luas. Ini bisa dideklarasikan di luar dari blok masing-masing program yang ruang bangun yang 3 tadi. Tapi ketika persegi panjang dia punya lebar, punya panjang, ini satu fungsi, persegi panjang dideklarasikan dalam fungsi itu sendiri, panjang dan lebarnya. Begitu juga dengan segitiga, dia punya alas dan punya tinggi. Nah, ini satu fungsi lagi, dideklarasikan khusus di dalam blok segitiga itu aja. Begitu juga dengan persegi, dia punya satu variabel sisi, dan ini namanya variabel lokal. Karena tidak semua bisa menggunakan variabel tersebut. Lain halnya dengan luas, sifatnya global. Nah, luas ini adalah variabel global. Dia bisa masuk pada fungsi-fungsi yang lain. Karena fungsi yang lain juga menggunakan variabel luas ini. Jadi boleh dideklarasikan di luar daripada variabel lokal atau blok program itu sendiri. Oke, kita lihat proses pemanggilan dan deklarasi dari definisi fungsi. Di sini ada void cetak, void main cetak, kemudian isi dari fungsinya adalah belajar C++. Nah, kuncinya di sini ada titik koma di belakangnya. Ada pakai titik koma. Dan kalau tidak pakai titik koma itu nanti dianggap mendefinisikan fungsi itu sendiri. Yaitu fungsi cetak untuk memanggil cetak. Ketika dipanggil cetak, dia akan keluar belajar C++. Jadi cetak itu menampilkan Cout belajar C++. Nah, ini ada dua jenis fungsi tadi ya pada C++. Pertama, fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai atau dikenal dengan void. Kemudian fungsi yang dapat mengembalikan nilai atau nilai baliknya itu non void. Fungsi void atau dalam bahasa lain kita kenal dengan prosedur. Nah, fungsi void ini sering disebut dengan prosedur, kemudian dia disebut dengan void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi itu sendiri. Ciri-cirinya, dia tidak adanya keyword return. Dia tidak ada tipe data dalam deklarasi fungsi. Dia hanya menggunakan keyword void. Kemudian dia tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya karena dia tidak memiliki nilai kembalian fungsi, tidak bisa memberikan nilai balik. Nah, sementara fungsi non void atau fungsi itu disebut dengan function dan dibilang non void karena mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran hasil proses fungsi itu sendiri. Ciri-cirinya, dia memiliki keyword return. Jadi kalau ada keyword return ini, maka dia
merupakan fungsi non-void. Kemudian ada tipe data. Kalau ada tipe data di awal deklarasi fungsinya, maka dia adalah fungsi murni atau non-void. Kemudian dia tidak ada menggunakan keyword void. Jadi tanpa ada keyword void ini. Nah, sehingga dia memiliki nilai kembalian. Ini dapat dianalogikan sebagai suatu variabel yang bisa memberikan nilai balik atau memiliki nilai return. Ini proses pemanggilan dari fungsi itu sendiri. Fungsi ini dia bisa memanggil fungsi lain, begitu juga dia bisa memanggil dirinya sendiri. Kalau dia memanggil diri sendiri itu disebut dengan rekursif. Yang penting sesuai nama yang dipanggil pada fungsi-fungsi lainnya. Oke. Nah, ini ada perbedaan yang dijelaskan tadi antara fungsi dan prosedur. Contohnya ini, fungsi mempunyai tipe data sedangkan prosedur tidak mempunyai tipe data. Fungsi dia ada int atau integer max, baru nama variabelnya. Sementara prosedur dia diawali dengan void tanpa adanya tipe data di awalnya. Bahwa fungsi diawali dengan tipe data integer int. Nah, fungsi dideklarasikan sebagai variabel, sedangkan prosedur tidak. Nah, di sini kita lihat fungsi variabel hasil sama dengan max. Ini hasil adalah variabel yang menampung hasil dari fungsi itu sendiri. Sementara prosedur tidak, max 45. Yang ketiga, fungsi memiliki nilai return atau nilai balik. Ini yang membedakan fungsi dan prosedur. Nah, ini contoh daripada implementasi pada bahasa pemrograman C++ antara prosedur dan fungsi atau fungsi void dan non-void. Bisa kita lihat langsung pada bahasa pemrograman C++. Oke, mari kita lihat. Oke, kita lihat contoh dari pemrograman tadi yang diimplementasikan dalam bahasa pemrograman C++. Nah, ini contoh pertama. Ini yang menggunakan void. Nah, di sini lihat diawali dengan void. Kemudian ada tipe datanya. Prosedur ini ya. Kalau dalam bahasa pemrograman lain, kita jalankan. Panjangnya 7, lebarnya 4, hasil 28. Nah, ini yang non function atau yang menggunakan void. Nah, contoh kedua itu masih yang menggunakan void. Void ini tampil nama. Nah, kita lihat proses pemanggilannya. Di sini isi dari tampil nama ini adalah nama saya Nadia Safira Arsya, alamat sebelah rumah tetangga, katanya kan. Nah, jadi ini isi daripada prosedur yang diberi nama tampil nama atau function void dengan nama tampil nama. Nah, dipanggil sebanyak 3 kali di sini. Jadi hasilnya nanti ini akan tampil sebanyak 3 kali. Kita coba lihat. Sudah ada kesalahan. Ini kita tambah konio.h karena menggunakan gets ya. Jadi setiap yang menggunakan gets itu jangan lupa konio.h ditambahkan. Ya. Oke. Dia bisa dijalankan. Nah, di sini kita lihat 3 kali pemanggilan terjadi karena di sini dipanggil sebanyak 3 kali. Coba kita panggil cuma sekali saja misalnya. Kita hapus yang 2 ini. Maka yang akan tampil cuma sekali kalau dijalankan. Nah, sini ya. Ini proses pemanggilan menggunakan nama daripada fungsi menggunakan void ini atau prosedur dalam bahasa pemrograman lainnya. Nah, kita lihat contoh berikutnya.
Kita lihat ini dulu ya. Di sini yang menggunakan function, ini contoh function non void. Jadi dia tidak menggunakan void, tapi ada tipe datanya pada nama fungsinya itu sendiri. Ini ciri-cirinya tadi ya. Dia menggunakan tipe data pada fungsi itu sendiri, di samping tipe data yang digunakan pada variabelnya yang ada di bawah. Kemudian ada return, dia memiliki nilai kembali atau bisa memberikan nilai balik gitu. Jadi ciri-cirinya di sini ada return. Nah, kita coba jalankan. Ya 24. Jadi bedanya di sini ciri-cirinya fungsi non void itu tidak adanya kata-kata void, tapi dia bisa memberikan nilai balik. Dibuktikan dengan adanya kata kunci return. Kemudian dia memiliki tipe data pada nama fungsi itu sendiri di sini. Oke, itu yang non void. Nah, yang kedua ini juga non void. Dibuktikan dengan adanya return di sini. Ditambah lagi dengan diterapkannya tipe data pada bagian nama fungsinya. Kita jalankan. Ini adalah program untuk mencari atau membandingkan antara dua nilai yang masuk, antara nilai pertama dengan nilai yang kedua. Nilai pertama kita kasih 98, nilai kedua misalnya 75. Dia akan bandingkan nilai yang terbesar antara 98 dan 75 adalah 98. Karena di sini jika nilai X besar dari Y, maka tampilkanlah nilainya yang terbesar itu. Ini seleksi dia antara nilai X dan nilai Y, maka ditampilkanlah maksimal. Di sini maksimal, max nama variabelnya. Oke, baik. Ini juga contoh daripada non void ya, atau function yang bisa memberikan nilai balik. Oke, itulah contoh yang bisa kita paparkan serta materi-materinya. Silakan dilanjutkan dengan latihan yang ada pada slide terakhir ini. Itu membuat fungsi kalkulator untuk menghitung dua buah bilangan, tambah, kurang, kali, dan bagi ataupun persen, kemudian menjadikan nilai ke huruf. Ini nilai angka ke nilai huruf. 80 misalnya itu A gitu. Dan seterusnya. Kemudian merubah nilai huruf ke nilai bobotnya berapa. Misalnya 75 itu bobotnya B misalnya. Oke, baik, kita cukupkan sesi ini. Kita tutup dengan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.